Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelum mulai kegiatan kali ini, Bapak bisa menyiapkan sekarang belum kita ini yang kita akan menjelaskan peruntukan kegiatan pembelajaran kali ini. Yang pertama, ini saya akan menyampaikan materi secara lisan dan juga yang saya sampaikan. Jadi silakan mencatat materi yang saya sampaikan. Yang kedua, akan ada pretest dan post-test. Pretest itu akan saya sampaikan di awal pembelajaran dan post-test akan saya sampaikan di akhir pembelajaran. Yang ketiga, yang paling penting, materi kita itu terbatas hanya pada beberapa komponen dan fungsinya. Sebelum dilihat, silakan kalian kerjakan dulu pretest yang akan saya tampilkan. Waktunya 5 menit ya. Baik, waktunya sudah selesai dari 5 menit. Dan sebelum saya lanjut ke pembahasan, di sini saya mau nanya, kira-kira kenapa sejarah itu membutuhkan transmisi? Padahal kan sudah ada mesin yang berbesar besar. Tahu Mas tadi mau jawab kayaknya? Ya. bisa masuk dulu. Betul. Jadi kenapa kendaraan bentuk transmisi itu pertama? Kendaraan itu butuh variasi torsi dan variasi kecepatan dan juga untuk yang bisa kendaraan itu bisa mundur. Yang pertama membutuhkan torsi. Ketika mobil baru berjalan atau dari dia bergerak itu dia kan membutuhkan torsi yang besar atau kecepatan yang tinggi. Ayo Pak. Torsi Pak. Kenapa? Kecepatan biaya. Kecepatan itu saat juga jalan di 45 itu. Ya, betul. Terus juga ketika mobil baru, ketika mobil sedang berjalan konstan atau cruising, itu dia kan membutuhkan kecepatan atau torsi. Kecepatan, Jadi Bapak waktu awal mulai bersedakan atau berpikir sebagai membutuhkan torsi, setelah di sini tuh transmisi itu berperan dengan cara menggandakan torsi yang disalurkan melalui dari mesin. Saya akan membahas komponen yang ada pada transmisi. Yang pertama ada input shaft. Ada yang mau maju dan mundur. Silakan Mas. ini ikut. Ini aku. Bedanya apa Mas? Itu apa Mas? Tolaknya ini ada maju juga. Nah, dari maju ke tengahnya ini fungsinya itu ini daya gesek kan kita ini. Nah, lalu daya gesek kan dihasilkan oleh kopling. Nah, kopling itu nanti terhubung ini ketika kopling itu berhimpitan atau dia bergerak bersama klien, maka berputar dan memutar yang besar ini lalu seterusnya ada konversi lalu ke pas besar. Terima kasih Pak. Bapaknya baik. Jadi putar itu orang itu langsung dari melalui kopling. Kopling itu menjadi sumber utama dari tenaganya informasi yang selanjutnya itu akan diteruskan ke konver shaft dan kemudian ada selanjutnya ada front bearing ini ya. Ini front bearing itu fungsinya ke tumpuan
keluar dari poros. Nah, ini untuk memenuhi gorengan antara poros dengan rumah kita adalah yang menggunakan dengan harusnya kita dipilih. Tadi saya jelaskan juga, silakan. Dikasih Pak. Itu fungsinya untuk menyamakan putaran antara harddisk dengan pin yang akan dipilih nanti. Nah, proses penyelesaian ini tuh membuat perbedaan itu menjadi lebih halus. Hanya ada C4 ini ya. Silakan buat yang mau menjelaskan ke depan. Keluarkan C4. Yang mau angkat tangan. Oke. Ini berfungsi untuk memindahkan koalisi pindahan makanya sifat selanjutnya ada counter shaft. Ini ada yang kalau counter shaft. Nah, counter shaft adalah poros yang menerima putaran dari input shaft dan menyalurkan ke gear output shaft ini melalui rasio yang berbeda pada poros. Ini terdapat gear tetap yang selalu berhubung dengan input shaft. Anaknya ada lagi. Mas kalian tidur. Saya lagi jelasin loh. Sudah ada itu namanya. Karena Ini jadi muka ya Pak? ini ada komponen dari sinkronis dari maka itu ada kaca. Itu berhubungan dengan output shaft melalui spin atau alur yang ada di dalam sini. Sehingga bila kaca berputar, maka output shaft sebaiknya berputar. Maksudnya ada slip tadi sudah dijelaskan itu. Ada lifting gate. Lifting gate ini dipasang pada 328 dapat kondisi sinkronis dan kaca berputar ke gambar. Lifting gate ini untuk meluruskan dari tekan dari slip ke sinkronis. Ada terjadi sebaliknya. Dan sebaliknya handspring ini fungsinya untuk mengunci dan menekan sehingga ini agar tetap misalkan ke arah harddisk.
Tadi saya sudah jelaskan 5 komponen tersebut. Silakan yang mau bisa jelaskan lagi ke depan. Ya Pak. Ya silakan Mas. Nah, jadi dinding ini dipasang pada 3 bulan tempat yang berbeda. Yang kedepannya ada mes, gambar, minorkan yang kemudian mengatakan kemudian lihat ada gambar. Jadi saya menggunakan daya tekan dari flip, selanjutnya ditekan ke sinkronis agar terjadi itu mereka. Itu perannya kembali saja juga. Selanjutnya ada tugas kelompok buat kalian. Silakan buat itu 3 kelompok. Salah satu ada 2 orang. Ya. Silakan tulis 5 atau 5 aja deh, 5 komponen tenaga fungsi masalah. 5 komponen sama fungsinya aja. Kerjain Mas. Udah Pak. Bisa. Soalnya Mas mana kerjaan kan? Ini Pak udah. Kelompok ini mana? Dan Baik, silakan kelompok bisa maju buat ngejelasin dan nunjukin komponennya. Itu silakan. Saya maju saya. Nanti Mas sabar Mas. Sabar Pak. Jadi saya dulu ya. Ya ini yang pertama komponen terakhir itu adalah orang tersebut fungsinya memutar bagi badan blok, lalu ada siswa fungsinya memindahkan bidang lalu orang terakhir menghasilkan dalam putaran kaki orang terakhir konflik konflik dan pada lain sekor pertama kecepatan, kemudian kecepatan dari orang, Dari mic silakan. Selanjutnya ada proses, silakan kalian kerjakan proses yang saya tampilkan di. Ya, ayo Mas. Berapa menit Pak? 5 menit. 5 menit lagi. Baik semuanya, waktunya sudah. Pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan dan habis itu langsung pulang. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Sekian dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum belajar pada hari ini silakan
mulai pelajaran tentang terakhir ini. Doa mulai. Doa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang dokter penyakit transmisi manual ya. Perasaan lu hari ini bagaimana? Mas Riza, Mas Jai, perasaan kamu hari ini? Senang Pak. Apa? Mas Soya ya, kenapa bisa bahagia Mas? Karena dari itu tadi. Jadi cerah itu pengaruh ya Mas sama. Harapan kalian tentang pembelajaran pada kali ini apa? Manual. Selesai Pak. Ini praktik Mas awal Mas. Apakah di antara kalian ada yang minat di otomotif setelah lulus? Nah, kenapa Mas bisa minat Mas? Jadi itu bisa ngasih bagus jawabannya Mas. Baik, sebelum kita mulai, mari kita atensi terlebih dahulu ya. Mas Bilal hadir, Mas Yohanes hadir, Mas Farhan, Mas Nelvin, Mas Moreno, Mbak Ika, Mas Rijal, ada Mas Royan, ada terus yang Royan satunya jadi yang nggak masuk tadi oh belum ya Mas belum Mas Zaki sidang ya oh iya mana ya nggak kelihatan itu nggak ada ya kita akan jadi hari ini kita akan belajar tentang memperbaiki transmisi manual. Ya. Apa ada yang tahu transmisi manual itu apa? Ya, Mas. Cara pindahnya gimana Mas itu? Itu nanti dikopling, dipindahkan nanti si port menggeser HP lalu mendorong si TV sehingga terhubung kilometernya terhubung dengan kecepatannya. Ya, nah kita jadi mari kita Mas lewatnya sambil menunggu MBD utamakan roti dulu. Terima kasih Bapak. Itu siswa aku penjelasan dari jenis komponen utama. Nanti saya tunjukin gambarnya. Terus penentuan fungsi dan prinsip kerjanya, lalu ada melaksanakan prosedur pembongkaran dengan benar dan baik, lalu menerapkan K3 jangan lupa ya. Nah ini tadi yang sudah dijelaskan Mas Yohanes ya. Mas Yohanes sangat pintar. Nah apa yang terjadi jika komponen aus atau rusak? Apa ada yang tahu? Ganti baru Pak. Ya, Mas, dari itu susah nih pokoknya. Ya, susah. Ya, terus susah. Ya, Pak, saya nggak lengkap. Kalian selain nggak bisa jadi bisa sulit juga Pak. Masa sama Pak? Belum. Kan nggak lengkap kan. Suruh lengkapnya, lengkapnya. Kan kita kajian kita boleh itu kalau kita apa auto ada kita sering di rumah. Bisa tuh Pak. Kan Pak. Saya di rumah. Jadi Pak. Jadi saya Pak, ada yang tahu ya? Ya, saya kok kita harus solid itu menjadi ya motor masih satu dari ke netral gitu Pak. Kurang kan?
Nah, komponen-komponennya itu ada input dan output, konverter. Tadi minggu kemarin sudah dijelasin sama Pak Bilal, Pak. Iya. Apa komponennya? Nah, yang pertama ada itu ada output. Mas bisa tolong di Mas Bilal. Tadi kan nah, jadi yang pertama itu ada input dan output ya. Nah, lalu ada counter gear. Ini counter gear kanan. Kita kerja bersama-sama. Yang ketiga ada DJ synchron mesh. Lalu ada DJ percepatan ini, DJ percepatan itu yang mana Pak? Percepatan yang mana? Ini, yang ini DJ counter, ini DJ counter. Shiftbox, kalau ada shiftbox, shiftboxnya. Lalu ada spring, lalu shifting dan spring cage, dan yang terakhir ada clutch up. Clutch itu yang ini, yang nah, yang selanjutnya ada jenis transmisi. Kita kembali ke tiga. Ya, transmisi manual. Ya. Yang pertama, transmisi mesh, naik. Yang kedua, Kamu rapi ya? Mesh itu menggunakan ada jenis super gear dan juga dengan tiga poros yang terpisah ya. Nah, yang pertama ada poros input, poros yang menerima gerak putar, poros yang kopling. Lalu ada poros rangka arah atau pada set, yaitu tempat roda gigi yang ditempatkan. Lalu terakhir itu ada poros mixer atau komputer. Poros kedua dari transmisi ke komponen sistem pembidak dada. Terus selanjutnya ada fitur permanen. Ada transmisi model permanen roda gigi yang berkaitan dari satu berbeda pada putaran yang sama. Pada model ini gigi input dan kepala gear ada di dalam perkaitan dan empat putaran. Jadi ketika pada struktur juga berputar dengan persen. Nah, yang terakhir ada synchron mesh. Siapa yang bisa menjelaskan? Saya Pak. Ya, kan sini tidak menggunakan apa selain berdiri Pak. Transmisi ini tidak menggunakan sistem selain berdiri, selain integritas. Transmisi model synchronous seperti banyak keuntungan. Untuk membangunkan ya, dengan lembut dan cepat tanpa menimbulkan bahaya. Panjang gigi dan tidak memerlukan tindakan pada kopling ganda. Lembut itu nggak ada tabrakannya Pak. Nah, sambil menunggu gede ya. Selanjutnya ada cara kerja sistem transmisi. Apakah ada yang sudah tahu cara kerjanya? Nah, ini yang tadi dijawab Mas Jadi sudah nggak benar-benar dijawab Mas Bulan juga ya tadi? Ya, jawab nggak jadi ya? Oke Mas, terima kasih Allah Mas. Ya, nanti kan ada yang gini. Ini itu ada tali berhubung. Nah, untuk perawatannya itu bisa diperiksa kondisi giginya ya. Iya. Lalu penggantian oleh transmisi dan penggunaan kopling yang tepat itu jangan dibuat setengah kopling gitu. Nah, ini bisa dicatat ya buat praktik besok ya. Praktik besok pertemuan selanjutnya ada proses perencananya. Ya, hari ini kita teorikan dulu. Kemarin karena Pak Bilal kan kemarin kurang, kalian pada kurang makan antara yang dijelasin Pak Bilal. Oh,
sudah dipoto Pak. Maka pembongkarannya silakan dipoto dulu. Karena kalau saya jelasin ya lama ini. Saya jelasin sambil praktik. Pas pada sini juga ini. Pak, gimana Pak? Kurang. Dipotong. Nah, yang diperiksa apa saja ini? Ada lengkap untuk mengukur perolehan dengan maksimal sampai 24 mili ya. Nah, ada mengukur kekebalan tank. Ini ya. Ini sudah diukur. Lalu sinkronnya jangan lupa diperiksa juga. Ini bisa gimana? Bisa. Bisa. Silakan dilihat dan lalu itu dilihat supaya dilakukan di alat kerja. Nah itu ada mengukur kelahan sinkron saja. Nah jadi kesimpulannya itu daerah modern ini untuk beragam ya, fungsi dari kondisi gerakan berat output, kenyamanan, stres, dengan gerakan musik lainnya. Nah ini contoh juga berkaitan dengan memperhatikan kondisi poli, gejala-gejala yang ada, dan mengukur perolehan. Nah selanjutnya ada tugas ya, silakan mengerjakan. Baik, waktu sudah habis ya, mana? Baik, ini seperti Mbak Ika ini berarti jawabannya serta Nah, ini akan saya bagikan di depan. Mas Rizal, pengetahuan baru yang kamu dapatkan Mas. Baru itu apa Pak? Kita mengetahui beberapa masalah yang kita alami. Menambah ilmu baru ya? Apa dalam pembongkaran teori tadi ada yang sulit menurut kalian? Apa Ika? Baik, terima kasih. Belajar kali ini kita akhiri ya. Nah, sebelum mengakhiri perjuangan kita pada pagi hari ini, dinyatakan Mas, ini Mas Pagi, Mas, inilah kemauan saya. Belum mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, karena baiknya Mas Ketua silakan memberi doa. Iya. Belum mengakhiri pembelajaran pagi di sini, kita dulu doa mulai. Doa selesai. Nah, baik. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini total berapa Mas? Nah, saya sudah
manual. Oke. Salah satu dari kalian ini dulu mas. Ya benar, sebelum mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Matahari kan? Berarti Pak Rizal. langsung Pak. Usman. Jadi Pak. Dia. Rahmat Sony. Bagus Iman. Rizky Mulil. Farhan. Jadi Pak. Berarti yang hadir satu ya mas. Oke. Kalian tahu nggak sih cerdas manual itu apa? Nggak tahu. Belum. Oke, tahu. Oh, mulai dari Mas siapa? Mas Rizal. Mas siapa? Fatah. Oh, Mas Fatah itu baca mas. Yang atas sampai sini. Pelan-pelan biar pendengar Kalau ini manual, pada saat kendaraan mulai berjalan atau menanjak, memerlukan momen yang besar untuk itu dibutuhkan beberapa bentuk mekanisme perubahan momen. Nah, setelah lanjut ke sesuai yang bawahnya mas, pelan-pelan aja mas, biar temannya itu terlibat. Baik Pak, pada saat kendaraan berjalan, pada kecepatan yang tinggi, pada jalan darat, momen yang besar tidak diperlukan lagi, karena momen mesin cukup untuk menggerakkan kendaraan. Jadi posisi manual. Jadi posisi manual itu fungsinya untuk. Nah, ayo mas Sony, baca satu-satu. Oh iya. Mekanisme berubah momen transmisi digunakan untuk mengatasi hal ini dengan cara merubah perbandingan gigi untuk satu merubah momen, merubah tata kendaraan. Sudah mas, ayo mas bagus sekali. Selanjutnya memungkinkan kendaraan bergerak mundur, memungkinkan kendaraan yang saat mesin itu atau posisi berapa. Jadi itu fungsi dari adanya transmisi. Ya, lanjut. Itu ini dalam setiap kasus ada mobil tiba-tiba nggak bisa masuk gigi dan keras susah over. Nah, itu kenapa bisa? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau Mas Usman kayaknya mau jawab mas. Saya Oh mas bagus, mas bagus. Mungkin ini Pak, synchronize-nya tidak terlalu kondisinya terlalu baik. Oh bagus. Yang lainnya ada? Oh mas bapak kayaknya mau jawab mas. Ya, mas. Salah tidak synchronize harus Kamu minta silakan mas bagus. Itu kenapa bisa? Karena salah satunya itu ya sebenarnya itu sudah haus gitu. Nah, kedua itu karena itu sipoknya itu sudah haus mas. Tahu nggak sipok itu yang berhubungan dengan hard sleep? Tahu. Terus yang ketiga itu nggak sebab koplingnya itu kapasnya sudah tipis. Nah itu bisa menyebabkan mobil susah masuk gigi. Nah yaitu kurangnya oli mas. Lanjut ya komponen dari mas Farhan. Ini komponen apa mas? Ini Itu yang mana Pak? ini gede banget. Oh, itu momen-momen mobil. Nah, bagus. Yang ini Yang itu diafragma
masih beberapa yang kayak gitu. Lagi porosnya atau lagi porosnya. Ya kayak bahwa ini terbuat kuliner ya mas. Nah itu gunanya untuk apa mas? Fungsinya. Kalau jadi dia kan buat membantu si WhatsApp sama postingnya itu pak. Membantu apa maksudnya? Biar ada tempatnya mungkin pak. Saat ada gigi gitu. Iya pak. Sebelumnya ada pertanyaan terkait komponen-komponen dari transmisi atau fungsi-fungsi dari transmisi. Ada nggak mas? Oh, belum ya? Kalau dulu saya nah, tugas itu buatlah 2 kelompok. Nah ini kan ada 7 ya, tapi ini berarti 6. Ini 3 mas. 3. Nah nanti di bagian itu adalah menganalisis data dan keputusan teknis. Nanti setelah selesai sudah tugas, nanti perwakilan dari masing-masing kelompok itu maju ke depan untuk presentasi. Ada guys. Ini pembagian komponen mau bagaimana ini? Ya hasil mas gimana? Langsung masuk. Jadi kelompok 1 ya mas. Nanti aku mengerjakan yang ini aja. Nah ini sudah mas. Ini sudah ini. Sebelum ini juga mas. Itu 4 soal. Cukup nggak perlu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ramdan. Saya akan mempresentasikan tugas yang sudah diberikan oleh Bapak Amr. Untuk tabel yang pertama ya, data pengukuran atau komponen transmisi. Kemudian desain nomor 1, pembentukan poros utama mensal. Ronald. Untuk data pengukuran aktualnya 0,08 mm dan untuk batas standar ideal itu ada di 0,0 mm sampai 0,03 dan yang servisnya 0,05 mm. Nah di sini dapat disimpulkan nomor 1 itu poros utama sudah mengalami kausan dan perlunya diganti karena sudah melebihi dari batas limit servis. Untuk nomor 2 itu telah intensif promes di 3 yang promes clearance itu data pengukuran aktualnya didapat 0,40 mm. Kemudian untuk batas servis idealnya itu ada di 0,80 sampai 1,60 mm dan batas limit servisnya di 0,10 mm. Dapat disimpulkan nomor 2 ini juga bensin promes masih dalam kondisi bagus, masih ada digunakan karena belum melampaui batas limit servis. Untuk nomor 3 yaitu kebebasan aksial di 4, aksial clearance di 4. Untuk data pengukuran aktualnya 0,35 mm. Kemudian batas standar ideal 0,15 sampai dengan 0,30 mm dan batas servisnya 0,45 mm. Untuk komponen ketiga ini harus disimpulkan juga masih layak digunakan
untuk komponen yang terakhir ini biarin dapat disimpulkan mengalami kerusakan harus tidak diganti karena sudah melewati batas servis yang ditentukan. Oke, dari kalian semua ada pertanyaan nggak? Kalau sanggahkan gitu. Dari kelompok sini. Belum. Saya yang tanya. Oh, tidak silakan. Dan nomor satu ya, itu kegagalan foto karena itu proses itu bagaimana ya? Oh, proses itu sendiri bisa merusak diri ya, pertamanya karena kan perputarannya poros itu menggunakan diri, dan juga kalau digunakan kendaraan itu bisa berakibat fatal. Jadi kalau korban film itu dapat menyebabkan salah satunya itu kecelakaan dan suara berisik, kemudian kawasan di posisi tidak merata. Sudah bagus dari kelompok satu. Ya, terima kasih. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan, saya dari kelompok 2. Seperti bagaimana tugas yang diberikan tadi, berikut analisis dan urusan teknisnya. Pertama itu kita pengumpulan mencari laut atau kebebasan perputaran. Data awal itu didapatkan 0,08, sedangkan batas limit servisnya maksimal 0,05. Yang dimana perusahaan teknis dari kita itu adalah diganti karena sudah melebihi batas servis atau limit tersebut. Yang kedua itu ada celah cincin kaki sinkronis. Dari pengukuran data aktual itu adalah 0,40 mm, sedangkan batas servis limitnya adalah 0,80 sampai 1,10 dan 0,60 itu adalah minimal. Lalu perusahaan teknis dari kita itu adalah beberapa yang mengganti juga dikarenakan selagi sinkronis itu sudah harus jadi di luar spesifikasi. Lalu untuk yang ketiga, kebebasan aksial gigi 4 atau pilosnya itu didapat 0,35 dari data aktualnya. Lalu untuk batas servis limitnya itu ada di 0,05 sampai 0,15 sampai 0,30. Lalu di maksimal itu ada di 0,43. Untuk keputusan teknisnya kita mengambil keputusan untuk ditetapkan, jadi maksudnya komponennya masih baik, jadi tidak diperlukan penggantian teman-teman. Lalu untuk yang keempat, pengukurannya itu kerenggangan radial bantaran poros kontak atau pengersap darinya itu didapatkan pengukuran pada data aktualnya yaitu 0,07, dan untuk batas servis atau limitnya itu 0,01 sampai 0,01. Adapun maksimalnya 0,5. Dan jadi bisa lihat 0,07, jadi keputusan limitnya adalah ganti karena di luar dari batas servisnya yaitu 0,01 sampai 0,01 atau maksimalnya 0,05. Ya. Oke, dari kelompok satu ada sanggahan itu apa dari kelompok dua? Sama. Oke, kalau itu saya yang tanya Mas. Iya Pak. Oke. Nah, menurut itu keputusan itu diganti ya Mas. Iya. Itu sekarang antara yang harus itu dapat itu bagaimana Mas? Kalau seperti studi kasus yang tadi dibicarakan itu kan bunyi dengungnya Pak ya, jadi bising langsung tidak jalan. Jadi mungkin ada bunyi dengungnya ini atau bisiknya ini dasar dari kontak bakterinya ini Pak. Apalagi kan tadi kan proses utamanya kan sudah bengkok ya Pak ya, jadi ngaruhnya ke kontak bakterinya juga benar. Jadi itu sistem portnya itu ya itu menimbulkan suara yang kasar Mas, dan menimbulkan frekuensi transmisi. Kesimpulannya itu keluarga. Oke, dari
selanjutnya ada pertanyaan tentang materi ini. Monggo Pak. Pak mau bertanya Pak, kalau kita masih pendidikan tapi Pak kembali lagi ke netral itu biasanya komponen apa ya Pak yang misalnya? Untuk dari pengalaman saya Mas, dulu magang di itu ini ya Mas, karbonya halus, ya kiri-kiri itu karbonya halus, jadi untuk membedakan itu susah gitu Mas. Jadi kadang sini balik lagi ini balik lagi gitu Mas. Terjawab bisa terus Mas Bagus. Saya mau bertanya Pak, saat kita menyetor kopi itu untuk menjawab itu kalau sinkromes kalau sinkromesnya itu yang seperti yang soal itu sudah longgar itu kan kuas kopinya sampai mantap juga tidak bisa tidak tinggi. Terus pertanyaan saya itu apakah sinkromesnya itu masih perlu ada perbaikan di situ atau perlu diganti atau dari sikroknya yang bermasalah? Itu ya dari kasus itu sebaiknya itu sinkronisasi saja yang diganti karena biar errornya itu sinkronisasi itu sebetulnya itu nggak apa-apa sama kopinya itu masih aman, jadi itu sinkronisasi yang harus diganti karena fungsi dari sinkronisasi itu sendiri ya untuk menyamakan putaran dari poros input dan output itu Mas. Terjawab Mas? Terjawab Pak, terima kasih. Mungkin satu lagi ada yang tanya? Cukup. Saya mau tanya, Oke, Mas Adar. tapi mungkin ada juga mengapa kalau sekarang itu transferring di mana sudah mulai ditinggalkan atau kurang diprioritaskan dari kemampuan yang ada kayak atau ya perusahaan-perusahaan mobil itu Pak. Jadi bayangkan Ya karena lebih mudahnya itu Mas. Itu kalau manual itu kalau kopi dulu, ganti gigi dulu. Kalau ganti kan transfer itu Mas. Itu untuk memudahkan dan untuk simpel ya simpel. Oke, pengenalaannya cukup ya untuk hari ini. Bila ada salah kata dan perlakuan saya yang kurang baik, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali kegiatan hari ini, salah satu dari kalian silakan untuk memimpin doanya. Untuk mengawali pelajaran berjalan, jadi kita harus berdoa untuk saya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum mengawali pembelajaran hari ini, saya akan presesi terlebih dahulu. Pertama, Mas Farhan, Mas Fatur, Mas Fatah, Mas Bapak. Di materi ini saya akan menyebutkan komponen-komponen poros propeller. Tahapan ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu adalah fungsi poros propeller. Yang kedua itu komponen poros propeller. Yang ketiga itu fungsi komponen poros propeller. Yang keempat itu cara kerja, dan yang kelima itu diakhiri dengan sesi tanya jawab. Nah, yang pertama yaitu adalah fungsi poros propeller. Poros propeller Merupakan salah satu komponen pemindaian daya yang berfungsi untuk menyalurkan putaran atau torsi dari transmisi menuju ke diferensial atau ergen. poros propeller yang digunakan pada keadaan menggunakan roda belakang, tetapi dengan posisi yang di depan. Nah, selanjutnya yaitu komponen Poros propeller yang pertama yaitu input shaft. Yang kedua sendiri adalah ion. Yang ketiga adalah universal join.
dasar, yang kelima CJSD, yang keenam itu adalah obsaf, jalan tidak diam, terakhir jalan tidak diam. Nah, dari fungsi komponen poros propeller sendiri yaitu penjelasan adalah obsaf, menyalurkan tenaga putar dari transmisi menuju poros propeller. Yang kedua adalah ion sebagai tukang atau penghubung antar poros propeller dengan individual join agar putaran dapat diteruskan meskipun ada sudut kemiringan. Yang ketiga mungkin bisa dibacakan salah satu siswa tadi. Individual join yaitu memungkinkan penyaluran tenaga tetap lancar meskipun antara transmisi dan gardan tidak sejajar akibat gerakan frekuensi. Oke. Selanjutnya kita sebenarnya. Selanjutnya ada propeller set, yaitu menyalurkan tenaga putar dari transmisi ke badan pelanggan kendaraan. Selanjutnya masalah. Nomor 5 bus atau speeder. Komponen utama dalam universal join yang menjadi suhu putar dan memungkinkan gerakan fleksibel ke segala arah. Selanjutnya Poros output valve, poros keluaran dari transmisi yang menghubungkan tenaga mesin ke poros provider. Sagam. Baik, bahwa yang ketiga ada slip atau slip join itu apa ya? Ada komponen saat kendaraan bergerak atau suspensi bekerja mencegah kerusakan akibat dari tekan. Yang kedelapan yaitu tenaga pilihan kiri menopang pilihan gear agar tetap sejajar dan berputar halus di dalam badan. Yang terakhir adalah pilihan gear menentukan tenaga putar dari meneruskan tenaga putar dari poros propeller ke ring gear pada gagal untuk menggerakkan roda belakang. Nah, di sini akan saya jelaskan sangat kecil. Di sini adalah jenis four wheel drive, yang dimana di sini tidak terlalu jelas ya nama warnanya. Ini yang di biru ini akan warnanya adalah engine, yang hijau ini adalah kopling dan transmisi, yang merahnya adalah komponen poros propeller, yang terakhir ini adalah engine diferensial atau axle. Disebutkan atau dirancang untuk memindahkan tenaga dari transmisi ke diferensial tanpa terpengaruh perubahan posisi diferensial. Nah, mengapa di sini kok tertulis memindahkan tenaga dari transmisi ke diferensial tanpa terpengaruh perubahan posisi diferensial? Itu terdapat alasannya. Ada yang tahu tidak? Tidak ada sama sekali. Belum. Nah, posisi diferensial ini tuh terkonfigurasi dengan suspensi ya. Jadi saat suspensi bekerja di jalan yang datar atau ada posisi tidur atau jalan yang tidak rata, suspensi itu akan bekerja naik turun sehingga poros dari chassis suspensi itu berubah tidak sesaja dengan chassis dari kita sekali saja. Nah, di sini komponen yang paling penting menurut Mas itu apa? Sehingga tenaga dari transmisi itu dapat tersalurkan ke ini diferensial. Salah. Yang dapat meneruskan atau membantu putaran torsi dari engine ke ini diferensial langsung. Komponen apa yang membantu? Lihat jelas di Mas. Yo sama yang kita kalau ini Pak. Betul sekali. Tahu fungsinya nggak Mas? Tadi kan sudah saya jelaskan. Setelah lihat juga dia kan menopang barang poros propellernya itu. Itu saja Mas. Jadi kan kita pelajari apa ada cross salibnya. Jadi itu geraknya itu atas bawah dan itu lancar gitu Pak, makanya cross. Itu yang saya pahami gitu. Kalau Mas Fatul pendapatnya? Kita harus mendapat sebelum Pendapat salah? Sama ya? sama Pak. Sagem?
fungsinya apa? Ya, fungsi inti dari Ya. internal joint sendiri. Menurut saya itu meneruskan gaya atau torsi dari engine ke apa namanya ke diferensial loh. Melalui Melalui bikin proper set. benar. Ya, kalau lebih hampir benar. Jadi komponen internal joint sendiri itu fungsinya untuk meneruskan ya. Namun kenapa kok tidak diteruskan? Dan ini kan sebetulnya dari sejajar. Nah, jadi internal joint itu bergerak secara luasa atau secara bebas. Kalau masih pernah membongkar, ada yang pernah membongkar? Belum. Nanti next pertemuan ya mas. Nah, jadi di internal joint itu akan menyesuaikan dari sudut ini chassis suspensi dengan transmisi itu dengan gaya bebas dari internal joint sendiri yang bergerak bisa putar kanan kiri atau ke atas menyesuaikan sudut dari diferensial dengan transmisi. Jadi sehingga putaran kursi itu tersalurkan secara baik karena gangguan dari internal joint tersendiri. Nah, di internal joint itu ada komponen penting yaitu adalah yoke, slave joint, speeder dan pelengkap. Di sini tadi kan sudah saya jelaskan ada yang bisa menjelaskan lagi fungsi yoke. Jadi yoke itu penghubung ya, penghubung antara ini speaker atau salib yang tadi ini untuk membantu perputaran bebas antara yoke dengan propeller shaft itu sendiri. Nah, ada komponen yang tidak kalah penting yaitu adalah balance bag. Balance bag berfungsi untuk menyeimbangkan sudut dari ketidakseimbangan antara sudut diferensial ini dengan sudut chassis transmisi. Nah, pada jenis ini terdapat juga jenis yang lain yaitu adalah 3 joint type. Secara garis besar itu mirip dengan 2 joint type ini, namun terdapat tambahan pada universal jointnya terletak pada tengah. Nah, ada juga komponen tambahan yaitu adalah center binding untuk penyeimbangan atau menyesuaikan putaran dari mesin itu sendiri. Nah, itu dari saya menurut saya. Ini untuk cara jelasnya cara kerjanya. Dari animasi itu mengerti ya mas dengan cara kerjanya. Perumpamaan ini masnya sudah tergambar belum cara kerjanya? Sudah ya. Saya mau memberi pertanyaan dengan mas saya itu kira-kira komponen apa yang bisa menyesuaikan panjang propeller itu sendiri? Balancer. Salah. Ini tuh slave joint mas. Aplikasinya dengan mobil langsung. Bisa diperhatikan ya sejujurnya. Sudah mengerti? Berapa? Oke, selanjutnya akan saya ke sesi tanya jawab. Silakan yang mau memberi pertanyaan. Yang mau bertanya Pak, saya kan saya bisa kalau pernah sampai kayak gitu Pak, ya itu terbuatnya dari mana kayak atau bisa lentur kayak gitu. Nah, pertanyaan bagus. Terbuat dari bahan apa? Ini terbuat dari bahan kombinasi antara baja dan besi. Mengapa harus baja dan besi? Di perintah sebelumnya
sudah dilakukan uji coba, dan barisan besi itu yang dapat menahan ukiran dari torsi agency itu sendiri tanpa ada perubahan yang signifikan. Dan ada kelenturan materi, makanya itu baja dan besi mas. Apakah sudah terjawab? Sudah. Dan Pak, Sama-sama. kerusakan apa aja yang bisa terjadi di force profiler dan universal drawing, kemudian power shock juga. Tanya bagus. Di universal drawing dan job ya. Jadi jika pemakaian mobil itu kan terdapat jalan-jalan yang tidak rata ya gitu saya. Jadi akibat itu biasanya terjadi luka antara yok penghubung antara universal joint dengan poros propulsa. Memang ini dibuatkan telah lubang yang itu logam ya mas ya. Dan juga terjadi kelumpukan speeder yang tidak seperti semula. Lalu bentuk dari yok itu sendiri tidak seperti semula ya. Jadi saat berjalan dilakukan perjalanan mobil itu, mobil akan mengalami seperti getaran di bawah. Dan torsi putaran dari transmisi menuju ke diferensial itu tidak diteruskan secara baik itu mas. Ada lagi? Ya Pak, maksud saya Pak, untuk konstruksinya itu dari mobil komersial biasa di logistik itu sama loh ya dari konstruksi. Untuk konstruksinya sama ya mas ya, karena poros propeller sendiri kan itu sistem penghubung ya, dari engine ke diferensialnya. Tapi saya sendiri sih kurang tahu ya mas. Mungkin nanti saya akan berikan penjelasan yang lebih valid di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Oke mas, saya tutup ya untuk itu. Untuk tugas kalian adalah membuat kesimpulan ya. Ini kan gimana kesimpulan? Bapak sengaja karena ingin jadi tugas di rumah kalian. Nah, baik, terima kasih atas pertemuan dan kesempatan hari ini. Semoga ilmu saya bermanfaat bagi kalian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Bapak, NIM 23050505. Pada materi pertemuan hari ini, perawat dan pembuluh penyebab kerusakan pada poros propeller. Sebelum menuju ke materi, berikutnya dahulu. Oke, sebelum mata pelajaran dimulai, atau baiknya kita berdoa kepada diri kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Saya presentasi dulu ya. Baik Pak. Baik. Muhammad Fatur, Kamenun, Muhammad Abdiyah, Yaul Hakim, Baran Karim, Usman Ibnu, Helwi, Tidak ada Pak. Kita kembali ke materi ya. Perawat dan overhaul penyebab kerusakan pada poros propeller. Saya tahu poros propeller. Betul Pak. Kalau tahu banyak sekali. Saya sering juga disebut sebagai dosa. Pada pada dosa bergantung dari pada kendaraan pada kendaraan itu pada
dua jenis poros propeller. Yang pertama yaitu tipe 2 join, yang kedua itu tipe 3 join. Kedua tipe ini memiliki komponen dan cara kerja yang hampir sama, hanya saja terdapat komponen tambahan pada tipe 3 join. Pada tipe 3 join terdapat 3 universal join, sedangkan pada 2 join hanya terdapat 2 universal join. Dan pada tipe 3 join terdapat center bearing yang berfungsi untuk lebih bagian utara. Selanjutnya ada perawatan poros propeller. Perawatan ini sangat mudah. Kalau nggak ganti ya di rumah sih. Yang pertama selalu menjaga kebersihan poros propeller. Yang kedua selalu memeriksa propeller rusak dari kausan, bobot dan pembentukan secara teratur. Yang ketiga memberi pelumas grease secara rutin. Yang keempat adalah memeriksa tangan baut pelengkap propeller rusak. Ada contoh seperti itu masih akan berbeda. Baik, yang pertama ada perusahaan dan perbedaan informasi terjadi rusak atau macet. Yaitu menurut kendaraan sebenarnya juga bagi kendaraan disuruh kondisi putaran roda. Dengan itu lakukan balancing atau ada sesuai secara teratur. Dan yang kedua ada power sense bebas atau patah. Perbedaan yaitu power sense itu diganti dengan yang kedua. Maksudnya ada muncul bunyi dan noise saat mobil bergerak masuk atau mundur. Perbedaannya yaitu bersihkan sensor yang kotor bila perlu di dalam mesin. Terima kasih. Banyak ditanya soalnya. Prosesnya. Nah, proses pemain itu kan tadi katanya pelumasan berjaga rumah. Itu gimana ya? Supaya lancar bebas. Terus, jaga kausan. Tidak. Jangan melakukan. Ya perlu. Secara slow juga. Kemudian perusahaan ini biasanya di perusahaan ini muncul kendaraan keras yang terasa juga mengganggu kendaraan saat tertentu. Kebaikannya servis terlebih dahulu jika sudah tidak layak bagi maka perlu pergantian di perusahaan ini. Dan selanjutnya sulit juga kaos perlu ganti perbaikannya. Kemudian ada muncul bunyi dan noise saat mobil bergerak maju atau mundur secara perlahan. Sebaiknya bersihkan sensor yang kotor bila perlu dilakukan servis. Selanjutnya ada prosedur perbaikan dan pembongkaran poros propeller. Yang pertama poros memberi tanda pemasang dengan titik. Selanjutnya buka baut pelengkap flange dengan kunci ring, periksa kebocoran jil, poros output, transmisi dan jil poros punya dari aksel. Kemudian gunakan lembar oli atau alat lainnya agar oli transmisi tidak lepas. Kemudian membuka sambungan salib atau kasarnya pasangan besar-besar. Bagian sambungan salib melepas kunci titik keluar itu titik disebut standar dari keluar. Di sini kunci dorong dengan tata palu pada titik kunci lepas. Pukul pada bagian garpu punggung hingga rumah keluar dari depannya. Pada titik yang sampai besar bukan rumah jalan. Jika kembali tidak dapat atau sulit keluar, dengan cara pukul rumah akan press pada garpu berdiri dan bertahan hingga masa depan. Terima kasih. Selanjutnya ada pecahan poros propeller. Yang pertama, periksa kebocoran pada sambungan salib plus B. Jika ada keputusan yang dapat terasa dengan jelas, sambungan salib harus diganti. Yang kedua adalah periksa permukaan geser bila sudah harus atau retak, harus diganti satu set, yaitu punggung salib, seal, dan alat jalur rumah kendaraan. Yang ketiga adalah periksa kotakan yang diberikan perbaiki jika mungkin masih dimungkinkan atau terjadi yang buruk. Yang keempat adalah periksa keamanan poros propeller. Alat ukurnya menggunakan dari dalam spesifikasinya maksimal 0,06 mm hasil pengukurannya 0,02 mm. Ukurannya masih dalam spesifikasi. Kemudian selanjutnya periksa kelebihan dan talan sambungan salib. Alat ukurnya visual ya teman-teman. Spesifikasinya tidak kotak saja, hasil pengukurannya tidak kotak, yaitu masih bagus. Kemudian ada merusak kebebasan aksial sambungan salib. Alat ukurnya visual juga, spesifikasinya tidak kotak, hasil pengukurannya kalau kotak perlu diganti, kalau tidak kotak. Ini masih saja. Serap teman. Yang kemudian pemeriksaan speeder bearing dapat bergerak dengan lembut. Alat ukurnya visual juga, ya sama seperti alatnya. Dan penyetelan setelah snap-ring. Setelah snap-ring pada maksimum dan lebar yang sama. Alat ukurnya menggunakan kurang lebih maksimalnya 0,02. Kalau lebih artinya ada lakukan tarikan atau tekanan seperti gambar yang akan mundur dari poros propeller. Akan ini sambil menarik poros propeller. Alat ukurnya visual. Spesifikasinya tidak jadi tegangan pada universal join. Selanjutnya ada pemasangan poros propeller dengan universal join. Yang pertama, memasang sambungan salib. Pada saat ada pemasangan, mengisi bris pada penghubung salib sampai penuh. Terus memasang seal. Kemudian ada memasang rumah gandalan, posisi rumah gandalan dengan rumah gandalan dan poros penghubung salib harus lurus kemudian dipres sedikit demi sedikit. Tadi saya apakah sambungan salib dapat berputar dengan baik bila ada sedikit seret beri hendakan pada ujung garpu. Penghubung perhatikan kedudukan rumah gandalan. Berada kedudukannya masih harus lurus, tidak boleh gede.
Kemudian ada memasang cincin pengunci dan sirena yang dapat menurut kebiasaan dalam tabungan kebutuhan, yaitu bersihkan bagian tabungan muncul dan beli kris baru memasang tabungan muncul sesuai dengan tanda pemasangan pemeriksaan silver output transmisi bila rusak atau besar bersih lagi. Kemudian ada memasang silver output transmisi dan sil pilihan bergerak asal menggunakan alat SSD agar dia dapat digunakan. Kemudian memasang alas kepala dan dilunas sampai sama satu. Kemudian saya jawab silakan. Jawab. Saya punya mobil bawa itu pada putaran itu tidak punya apa, tapi pada putaran menengah misalnya 2000 sampai itu ada putaran yang bagaimana itu apa ya? Kalau tidak mengacu pada ATM itu saya berinya rusak sama saja. Kalau mengacu pada ATM mungkin di pesawatnya yang rusak perlu ganti. Jadi Kalau saya baru bagaimana? Ada yang lain? Mengapa poros propeller harus bisa menyediakan penyesuaian pada gerakan mundur karena perubahan ada? Itu poros propeller perlu penyesuaian karena gardan yang di roda belakang itu bergerak maju mundur, Mas. Menyesuaikan sistem suspensinya saat berjalan tidak lurus. Tidak apa. Itu saja. Kemudian ada sesi diskusi untuk beberapa saja. Kami tidak Jadi kita makan itu kasnya ada terjadi malam. Jadi seperti misalnya kalau kasnya itu belum ke belakang mengalami getaran kuat pada sekarang atau 12 jam. Setelah bisa tidak ditemukan pada udara tapi pada propeller dengan tekanan di tembok. Ini ada juga ada suatu banyaknya dari jalannya. Di pas jalannya getaran kuat pas 40 itu di itu propeller itu bengkok atau jalannya itu gara-gara korosi. Kalau dia diganti di bagian dinamis atau kristal nantinya yang kedua ada pelaku. Jalannya pada dengan getaran yang meningkat. Terus di luar itu ada sensor backup pada waktu bagian tersebut. Terus kalau yang tawarnya itu ada kita gantikan bagian dan housing kalian, lalu kita juga bisa uji proses dari proses juga berarti. Kemudian juga di luar yaitu kita akan terus juga ada membuat bocoran diski sambungan. Jadi di luar itu selalu videonya dia rusak atau videonya itu sudah coba dengan porsi, seperti itu. Untuk solusinya dari kami kita membersihkan terus juga ada video atau videonya, terus kita akan sesuai bersihkan. Terus yang keempat itu di luar ada getaran disertai panjang osi atau rentakan pada bidang gigi. Untuk perusahaannya tidak pernah atau buat tingkat dia rogan pelayanan itu austin. Solusi yang terakhir kita ada kendaraan yang autonya atau diganti kota pelayanan itu terus juga bisa diperbaiki supaya itu kalau masalahnya aus lalu di proses flashback ya sampai kalau itu baru kita tanggung. Karena berani tidak melakukan kabar sedang berat baik, di sini pertanyaan dari bagian di kelas 1 akan mempresentasikan kami tentang kasus di tegukan dan kawasan di Bekasi. Dalam setelah ini kendaraan ada bunyi terbentuk dan saja. Bagian dua, kendaraan melakukan penjagaan. Jadi nah, tidak kecelakaan melakukan kami pas penjagaan pada jelas itu penyebabnya minus. Pak, saya kerja Pak. Minus sangat sedikit kering dan juga tidak ada kelemahan di BK. Terus yang berbedanya adalah dari isolasi ini. Untuk dari juga adalah kita di bagian kendaraan dan kepala sedang. Nah biasanya merupakan itu kalau kepala sedang ada pada kendaraan jarum atau di tangan kawasan agar jadikan kanan tidak bermasalah. Nah untuk solusi perbaikan pengalaman agar bisa satu set atau dan lakukan dari sisi poros propeller. Kemudian menghasilkan kendaraan tanpa beli ini penyebabnya si ukuran yang rusak atau kemarin tidak menjaga. Kemudian solusi dari kami berdasarkan sampaikan kondisi dan akan pemasangan rutin pada yang seperti ini.
karena lagi habis ini sudah ada. Tadi ada siang ini masukkan sebelum tutup. Oke, sebelum mata pelajaran dari materinya dengan berbatas yang berbagi mulai. Berdosa. Dari pagi siang hari ini saya tutupkan di depan paket ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.